Semua yang di kepalanya itu adalah apa? Perencanaan. Perencanaan A, perencanaan B sampai Z, perencanaan menurut ilmu yang ada di kepalanya. Ilmu, bukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hidup itu dengan bismillah dulu, bukan yang lain. Bismillah. Allahnya dulu. Saya, ya Allah, mau melamar ya Allah. Tolong saya ya Allah. Kamu misalnya mau melamar anaknya seseorang, kebetulan anak itu cantik, kamu jelek. Maju atau mundur? Gaya. Gaya. Kalau wajahnya jelek, ngelamar orang cantik. Yang dilamar cantik, anaknya orang kaya. Yang lamar wajahnya jelek, gak punya duit. Kebetulan perempuan itu tidak cinta sama sekali sama kamu. Tapi kamu mencintainya luar biasa. Ya kamu memang agak nekat. Perempuan itu wajar. Ada pria nggak ganteng, pria nggak punya duit, suruh cinta berat. Lah kamu ini nggak punya duit dan wajah ya di bawah rata-rata. Cinta sama perempuan cantik, duitnya banyak. Itu nekat, saudara-saudara. Itu nekat. Pertanyaannya, berani nggak melamar? Pada posisi ini yang gak kakek mikir berani. Ya, yang kakek mikir mundur. Ditanya sama temennya, kenapa kamu kok gak maju? Jawabannya, aku sadar diri. Wajahku jelek di bawah rata-rata. Hartaku gak cukup untuk melamar dia. Dia cantik, kaya, orang tuanya mapan. Ya pasti aku gak akan diterima, pasti ditolak. Ini semua, walaupun hitung-hitungannya seakan-akan masuk akal ya, seakan-akan masuk akal. Tapi ini kemusyrikan. Ini kemusyrikan yang gak disadari. Dari langkah awal gak punya tauhid. Langkah awalnya la ilaha illallah hilang. Allahnya lenyap. Allahnya gak ada. Ingat Allahnya hilang. Ala bizikrillah, dengan ingat Allah itu gak ada dalam hatinya. Kalau dia ingat Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia akan katakan, ya Allah, wajahku memang kurang beruntung dibanding yang tampan. Ya Allah, saat ini duit aku memang belum punya, tapi aku punya calon istri, hambamu ya Allah. Memang kalau diukur menurut ilmunya manusia, tidak akan aku diterima ya Allah. Tapi aku pasrah sama kamu ya Allah. Tolong aku ya Allah, jadikan dia dan orang tuanya menerima aku. Maju. Ditolak. Begitu ditolak, dia nyantai-nyantai saja. Temennya ngomong, loh kamu nyatanya ditolak atau tidak jadi masalah. Yang nolak bukan dia. Dan siapa? Allah. Yang nolak adalah Allah. Karena dia tidak layak untuk aku, maka Allah palingkan sama Allah. Makanya kalau aku ditolak, bukan dia yang nolak. Tidak pernah ada kata kamu sakit hati. Karena hatinya terus ke Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi nggak kakek mikir. Nah orang sekarang kakek mikir. Saya pernah kasih contoh di pengajian ini, nyata ya. Saya nanya, coba kamu pengen apa? Ngarang nggak usah karep. Ngarang nggak. Tapi yang kira-kira kamu pengen betul dulu. Kamu kalau pengen beli motor yang mana gitu? Saya tanya pengen beli mobil siapa? Itu yang angkat tangan cuma sedikit. Yang pengen beli rumah siapa? Yang angkat tangan cuma sedikit. Terus saya nanya, lah kenapa yang lain tidak berani angkat tangan? Lawang baru niat ya, baru pengen saja nggak berani. Baru pengen aja nggak berani. Sekarang saya mau nanya, siapa yang pengen nikah tahun ini? Beda, sudah beda. Betul kan? Baru pengen saja nggak berani, betul ya? Kenapa yang lain nggak angkat tangan? Udah punya istri? Enggak. Tadi kan udah nanya, siapa yang menikah angkat tangan semua, betul kan ya? Kenapa nggak angkat tangan? Jawabannya mikir, saya masih kuliah, nggak mungkin diizinkan orang tua saya belum punya pekerjaan yang mapan, apakah diterima? Bla 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 bla. Usia saya ini belum terlampau tua, jadi nikah cari usia tua. Usia A sampai Z, kebanyakan mikir. Jangan pernah mikir ketika kamu pengen. Kalau pengen itu mintanya sama Allah. Jangan pengen mintanya sama tabungan. Jangan pengen mintanya sama relasi. Jangan pengen mintanya sama bulan, sama rencana. Bukan, mintanya sama Allah Subhanahu
wa ta'ala. Saya tinggal ngucap. Allah tinggal ngomong kun fayakun. Saya tinggal ngucap. Allah tinggal ngomong kun fayakun. Pertanyaannya, dan kita ini bisa tidak percaya sama Allah? Saya kasih contoh ya, boleh? Siapa yang punya masalah, tolong jujur angkat tangan. Yang punya masalah, lagi punya masalah apapun itu. Ojo sini situ, angkat tangan yang tinggi. Oke. Sip. Turun. Siapa yang pengen masalahnya selesai, angkat tangan. Allah itu ngasih masalah dulu atau ngasih jawaban dulu? Salah. Kamu bilang Allah ngasih masalah dulu kan? Salah. Coba cek ya. Sebelum soal disodorkan, guru itu udah punya jawaban belum? Jadi kalau buat soal, buat kuncinya enggak? Jadi soal dan kunci soal, betul kunci jawabannya, benar? Oke. Kalau kamu dikasih soal, tapi sebelum dikasih soal kamu dikasih kuncinya dulu. Seperti kalau ujian-ujian tuh ada bocoran kunci dulu kan gitu ya? Bocoran kunci. Kamu percaya enggak sama bocoran kunci itu? Yang percaya, yang enggak percaya, enggak percaya. Yang percaya dengan pede digarap. Nyantai, tanpa beban, betul? Keluar dengan senyum dia. Gimana? Gampang. Bener kan? Gampang. Kenapa? Soalnya tidak dilihat. Jangankan dipikir, dilihat saja tidak. Soalnya nggak dilihat. Yang dia hafalkan hanya kuncinya. Betul. Jadi kalau memang kuncinya itu 100% benar, kamu pilih mana? Melihat soal atau ngapalin kunci? Ayo yang pintar dikit, melihat soal atau ngapalin kunci? Melihat soal atau ngapalin kunci? Jadi kalau orang ngapal kunci dikasihkan soal, yang kuncinya itu kunci jawaban untuk soalnya. Kemudian dikasihkan soal, soalnya dilihat atau ditutup? Gaya dia tutup, jepret. Wah, temannya ngomong, stres. Dia nyantai-nyantai saja. Mayar, gampang. Yang keluar. Gurunya nanya, Mas, kamu udah garap beneran? Bener. Kok soalnya nggak dilihat? Oh, beda level Pak. Makom saya berbeda dengan yang lain. Masya Allah. Ternyata begitu dilihat hasilnya nilainya 100. Bener semua. Temennya heran. Kamu kok bisa soal ditutup cepet keluar nilainya 100? Jawabannya, saya udah hafal kuncinya. Betul? Oke, hebatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah ngasih kamu kuncinya dulu baru ngasih soal. Cuman hidupmu lihat soal. Kamu mau lihat soal. Salahmu dulu. Kok mandang saya gak enak kenapa? Sorry bro, ini ilmu baru saya dapat sore tadi. Ilmu baru, belum pernah dengar kan model begini? Rasanya fresh kan? Emang baru. Kalau baru rasanya fresh, walaupun pemahamannya lama, tapi cara penyampaiannya nih loh ya. Jadi subhanallah, Allah tuh kasih jawaban dulu, baru dikasih soal. Makanya Allah bilang, fa inna ma'al usri yusron, inna ma'al usri yusron. Kalau ada satu masalah, itu ada 2 solusi di situ, ada 2 poin kebaikan di situ, ada 2 penyelesaian masalah di situ, ada 2 kemudahan di situ. Jawabannya sudah ada di situ. Dalam masalah itu sudah ada jawabannya. Dah tenang saja. Nah Allah ngasih jawaban. Apa jawabannya? Betul ya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa takwa sama Allah, yaj'al lahu makhraja, Allah sudah menyiapkan untuknya apapun masalahnya, selalu Allah siapkan untuknya solusi. Jalan keluar. Allah yaj'al lahu. Ja'ala yaj'alu itu menjadikan untuknya. Jadi yang menjadikan bukan dia, yang menjadikan siapa? Allah. Yang menyelesaikan siapa? Allah. Yang ngurusin siapa? Allah. Tugasnya dia ngapalin, jangan lihat masalah. Kamu jangan lihat masalah. Tugas kamu menjalani, menghafalkan jawaban. Jawabannya takwa. Dah takwa saja. Masalahku Allah yang selesaikan. Enak ya? Enak. Tapi kamu pilih takwa atau pilih upik sama masalah? Oh, pilih sama masalah.
Saya kalau noleh kanan nih lihat wajah teman saya juga wajah masalah. Yang bilang juga wajah masalah. Pojok sana wajah masalah. Wajah manusia punya masalah. Tapi bahagianya luar biasa. Lah kamu punya masalah kok agak sendu-sendu ya. Bahagia campur sendu. Maaf pemirsa, ini teman-teman saya. Jadi saya ngomongnya begini nih. Ini anak-anak yang ditekuk-tekuk tetap tidak tekuk ini. Ya, tidak penyet ya ini gitu ya. Sudah siap diteklek-teklek tidak teklek, disinggung-singgung tidak tersinggung. Jadi muslim kok tersinggungan itu menakutkannya luar biasa. Jadi hafalkan jawabannya, gak usah lihat soalnya, enak toh? Nah kalau udah begitu berarti perlu gak mikir? Kan perlu. Masalah gak? Masalah gak? Pertanyaan saya, solusinya apa? Mesti di kepalanya orang-orang solusinya kamu kerja cari duit bla 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 bla, kamu bla 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 bla. Solusinya itu salah. Itu bukan solusi. Itu kadang justru menimbulkan masalah lagi. Nimbulkan masalah lagi. Kamu cara mikirnya keliru, bukan gitu. Terus gimana? Masalahmu belum punya duit untuk bayar SPP. Waktunya minggu depan. Oke? Caranya nyelesaikan gimana? Bukan kerja. Kerja nggak bisa mendatangkan rezeki. Dan bukan nganggur juga tidak bisa mendatangkan rezeki. Siapa yang bisa datangkan rezeki? Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka nomor satu kamu tanya sama Allah, solusinya apa ya Allah? Allah kasih tahu, faqul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Kata Nabi Nuh kepada kaumnya, kalian istighfar sama Allah. Nanti Allah kirimkan hujan yang lebat dari langit. Masalahnya waktu itu paceklik. Allah kirimkan hujan yang lebat dari langit. Allah kasih kamu harta yang banyak jenisnya. Kemudian Allah beri kamu anak keturunan. Allah beri kamu kebun-kebun. Allah beri kamu sungai-sungai. Masalahmu semua selesai asal kamu istighfar. Di situ disebutkan nanti diberi harta yang sangat banyak. Jawaban dari Allah. Berarti saya akan tekun istighfar. Istighfarnya dikencengin. Kemudian sholat. Perintahkan keluargamu ya untuk sholat. Wa'mur ahlaka bis sholat. Dan bersabarlah. Kami enggak pernah minta rezeki kepadamu. Kami yang kasih kamu rezeki. Kami yang kasih kalian rezeki. Udah, berarti saya harus perbaiki sholat saya. Allah akan kasih saya rezeki. Nabi bersabda sallallahu, silaturahim itu akan menambah umur dan memperluas rezeki. Oh, silaturahim itu buat rezeki jadi luas. Maka ditulis dia, jawabannya dihafalkan. Jawabannya istighfar, jawabannya sholawat, jawabannya oh ternyata taqwallah, menjauhi yang dilarang, melaksanakan yang diperintah. Jawabannya oh silaturahim, jawabannya oh sedekah, jawabannya senyum sama orang. Jawaban. Sehingga programnya dia keluar nggak cari duit. Tapi apa? Nunggu solusi dari langit yang pasti. Kalau kerja nggak usah sehingga dia nyantai. Jangan kemana-mana, silaturahim, senyum, sholat, zikir, istighfar. Tiba-tiba belum harinya selesai masalahnya. Itu orang akan heran. Orang yang satu ini kok setiap kali dikasih masalah kok nggak pernah kena masalah ya? Heran saya. Dikasih masalah model apapun kok terjawab terus. Kenapa nih? Rumusnya apa? Kenapa selalu masalah? Tidak pernah jadi masalah buat beliau, tapi justru menjadi sesuatu yang luar biasa. Jawabannya, dia nggak pernah mau lihat soal. Yang dia lakukan adalah menghafalkan jawaban. Ikhwani rahimakumullah. Sudah gitu belum kita ini? Ini kok lihat saya nggak enak semua kenapa? Hah? Selama ini sibuk bahas masalah atau bahas jawaban? Masalah. Makanya mulai malam hari ini pemirsa dimanapun Anda berada, rubah cara hidup Anda. Anda harus berubah cara hidup dengan pola pikir soal nggak perlu dilihat, jawaban harus dihafalkan.